Selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Retno Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas malam. Di sini sebagai tugas UTS dari mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan, yang dimana dosen pengampu ada Ibu Eka Putri, SPD, MPDE. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari filsafat dan makna pendidikan. Yang pertama yaitu filsafat. Filsafat sendiri adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematik hakikat pengetahuan yang ada. Dan yang kedua ada makna pendidikan. Makna pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ketekunan dalam segala bidang. Dan yang kedua yaitu sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama ada pada masa Yunani kuno, yaitu pembahasannya lebih fokus pada kosmosentris, yang artinya dipikirkan oleh orang-orang terdahulu ialah alam semesta, entah bumi maupun matahari, menjadi pusat edar. Dan yang kedua yaitu perkembangan filsafat pada masa pertengahan, yang berbicara tentang teosentris, yaitu yang dimana topik pembicaranya ialah tentang ketuhanan. Sedangkan perkembangan pada masa modern atau biasa juga disebut dengan masa Eropa lebih banyak kajiannya tentang antroposentris, yakni berbicara pada diri manusia itu sendiri. Dan yang terakhir pada masa kontemporer atau sekarang, yang dimana pembahasannya legosentris, yang membicarakan kata kalimat. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, yaitu manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia, sehingga disadari atau tidak, manusia telah mengembangkan potensi tersebut baik secara maksimal atau tidak, dengan baik atau buruk. Dalam hal ini, saya mencoba mencari hubungan antara pendidikan dengan manusia. Pendidikan adalah usaha sadar terencana, sistematik, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia, memberi sifat dan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan. Melihat pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan pendidikan dengan manusia itu sangat erat. Jadi, hubungan antara filsafat pendidikan dan manusia secara singkat adalah sebagai filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Hasil kajian dari filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikannya potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana hakikat diri dan keberadaan kita sebagai makhluk alamiah dan sosial di lingkungan kehidupan kita. Manusia diartikan sebagai makhluk alamiah yaitu karena manusia tidak bisa lepas dari alam. Manusia membutuhkan alam untuk hidup. Sebagai contoh, kita memerlukan oksigen yang berasal dari alam untuk bernafas. Kita juga menggunakan ikan, sayur mayur, dan air yang berasal dari alam untuk melangsungkan kehidupan. Manusia memiliki insting untuk menentukan apa yang akan dia lakukan. Sebagai contoh, jika manusia merasa lapar, otomatis akan makan untuk mengatasi rasa laparnya. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, yang artinya memiliki kebutuhan, kemampuan, serta kebiasaan berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya dalam hidup bersama dengan sesamanya atau bermasyarakat.
Dan manusia sebagai makhluk alamiah yaitu mempunyai sifat dan ciri-ciri bagaimana makhluk alamiah lainnya yang terikat dengan hukum-hukum alamiah dari diri manusia. Terdapat unsur alam dan ada unsur tumbuhan. Manusia mempunyai sifat tumbuh dan berkembang. Ada unsur hewani dan kemampuan gerak, mempunyai nafsu, insting dan sebagainya. Cukup pengertian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.